Sebelum kamu nekat galbay pinjol, tonton video ini sampai habis terlebih dahulu ya. Karena satu keputusan galbay bisa bikin hidup kamu berantakan bertahun-tahun. Di video ini aku bakal jelaskan resiko galbay pinjol yang jarang banget dibahas orang, supaya kamu nggak salah langkah ya. Sebelum lanjut ke pembahasan videonya, gue akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama gue Danu. Di sini gue baru membuat channel ini untuk mengedukasi kalian. Karena di sini gue alumni penggalbay pinjol juga, dan alhamdulillah sekarang pinjamannya sudah pada lunas. Nah, jadi buat kalian yang masih proses galbay ataupun mau bayar pinjaman tapi tidak punya uang, kalian simak aja video ini ya, karena gue bakal jelasin resikonya, dan beberapa aplikasi juga masih aman untuk digalbay. Tapi saran gue sih, jika kalian sudah mempunyai uang, kalian mending lunasi aja pinjamannya. Jangan sampai didiamkan bertahun-tahun, lama banget, jangan ya. Memang ada sistem pemerintah yang melunaskan jika kalian menggalbay pinjol. Utang kalian memang lunas di aplikasi, tapi untuk akhirat kan kita tidak tahu ya, karena utang itu harus banget untuk dibayar. Nah, untuk penjelasan, galbay atau gagal bayar pinjol adalah kondisi di mana peminjam tidak mampu atau tidak membayar cicilan pinjaman online sesuai jatuh tempo yang dianjurkan oleh aplikasinya. Banyak orang menganggap galbay itu aman, padahal tidak selalu seperti itu. Nah, untuk resiko galbay pinjol, yang pertama adalah teror DC dan tekanan psikologis. Resiko pertama adalah tekanan mental, mulai dari telepon terus-menerus, chat intimidatif, sampai ancaman yang bikin stres, panik, dan susah tidur. Ini sudah pasti ya, jika kalian menggalbay aplikasi yang legal maupun yang ilegal, teror DC ini sudah pasti akan menghantui kalian. Jika kalian telat bayar, jangankan bertahun-tahun, seminggu aja telat bayar, teror DC ini akan aktif terus-menerus setiap harinya. Bahkan sampai kontak darurat juga akan terus dihubungi ya. Yang kedua, data pribadi bisa disebar, tapi ini khusus pinjol ilegal. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman online, lebih baiknya kalian cek status OJK-nya dulu ya. Takutnya kalian mengajukan pinjaman di aplikasi yang tidak berbasis di OJK ataupun yang ilegal. Nah, untuk pinjol ilegal ini resikonya jauh lebih besar. Yang pertama, dari segi bunganya aja tidak masuk akal. Kalian bisa membayar bunga 100 hingga 200% dari total pinjamannya. Tenor juga hanya 7 hari, dan resiko lainnya adalah kontak HP, foto, bahkan data keluarga bisa disalahgunakan untuk menekan peminjam agar membayarnya. Banyak sekali contohnya ya, data-data ataupun selfie menggunakan KTP itu disebar di grup Facebook ataupun yang lainnya. Jadi di sini gue tidak merekomendasikan jika kalian sampai telat bayar ataupun sampai melakukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal. Jika kalian memang pemain ya, sering menggalbay aplikasi pinjol ilegal, gue sih tidak ada urusan. Nah, ini gue menginfokan kepada kalian yang tidak tahu menahu tentang aplikasi pinjol, karena pasti carinya yang gampang aja cairnya ya, tidak ada syarat ribet. Karena pinjol ilegal ini hanya modal KTP aja bisa mencairkan pinjaman kalian. Untuk yang ketiga, bisa masuk blacklist Slik OJK. Kalau kamu galbay pinjol yang legal, data kamu bisa masuk Slik OJK. Dampaknya sulit pinjam lagi, susah kredit motor, susah KPR. Nah, ini sulit banget ya jika kalian sudah terblacklist dari Slik OJK. Bahkan bisa mempengaruhi urusan kerja, karena beberapa pekerjaan sekarang buka lowongan mengecek kredit skor kalian. Nah, ini kan pusing banget ya, sudah menggalbay aplikasi pinjol dan juga mencari kerja susah banget karena kredit skornya rendah. Nah, itu bahaya banget. Yang keempat, bunga dan denda terus bertambah. Di setiap aplikasi pinjol legal ataupun ilegal, denda keterlambatan itu berbeda-beda setiap harinya. Jadi sebelum kalian melakukan pinjaman, kalian akumulasikan terlebih dahulu ya untuk biaya keterlambatan, maksudnya denda keterlambatan dan yang lainnya. Karena denda keterlambatan ini penting banget. Kedepannya kan kita nggak tahu ya, namanya musibah pasti ada aja. Takutnya pas kena musibah dan tempo dari pinjaman online ini pas banget datangnya. Jadi kan kalau kayak gitu kalian bingung ya, ingin memprioritaskan yang mana. Jadi gue tekankan sekali lagi, kalau kalian galbay itu bukan berarti hutang berhenti di nominal yang itu-itu saja. Bunga dan denda tetap berjalan dan jumlahnya bisa berlipat-lipat dari pinjaman Anda. Contohnya gini, pinjaman kalian 1 juta dan memiliki denda misal 5% ya. 1 juta dari 5% itu senilai Rp5.000. Nah, jika sudah banyak banget, maka itu akan nominalnya bertambah terus setiap harinya. Yang terakhir adalah masalah jangka panjang. Banyak menyesal setelah galbay karena dampaknya bukan cuma sekarang
sekarang, tapi bertahun-tahun ke depan. Ya seperti yang gue bilang tadi ya, jika kalian ingin mengambil motor, tentu saja pasti akan dipersulit, apalagi jika kalian ingin mengambil KPR. Karena mikirnya gini, jika kalian mengambil pinjaman online yang temponya berbulan-bulan saja tidak membayar ya, apalagi KPR yang bisa belasan tahun bahkan puluhan tahun. Nah, jadi mereka tidak akan mengambil resiko ya untuk memberikan pinjaman ke kalian. Nah, buat kalian yang sedang menggalbay pinjol, kalian harus mengecek terlebih dahulu ya aplikasi yang kalian galbay ini terdaftar di OJK atau tidak. Jika tidak terdaftar di OJK, maka itu resikonya sangat besar banget. Jika OJK itu kalian menggalbay, tidak ada sebar data dan juga menyadap handphone kalian ya, itu tidak ada. Karena OJK mempunyai aturannya tersendiri, makanya mereka tidak bebas melakukan penekanan terhadap kalian. Tapi jika pinjol ilegal, foto-foto kalian bisa disebar, file-file penting kalian bisa disebar, apalagi data diri kalian yang KTP dan verifikasi wajah. Takutnya disebar ke Facebook ya, maka kalian sendiri yang akan menanggung resiko malunya. Belum lagi, soalnya gue pernah dengar ya, ada beberapa di Facebook tuh, dia menggalbay aplikasi pinjol ilegal, alamat yang digunain untuk verifikasi itu dikirimkan paket-paket COD ya ke rumahnya, dan mau gak mau dia harus membayar paket tersebut. Nah itu kan serem banget ya, takutnya dikirimin dengan harga paket yang mahal banget, ditambah kalian tidak mempunyai uang, itu kan makin parah. Jadi sebelum kalian melakukan pinjaman itu, kalian akumulasikan dulu untuk biayanya. Jika kalian tidak mempunyai pemasukan, jangan sampai melakukan pinjaman online. Lebih baik kalian meminjam di teman kalian ataupun orang tua kalian sendiri. Jika telat bayar paling ya cuma ditagih lewat WA doang udah. Nah kalau pinjol ini dampaknya bisa parah banget. Dan yang perlu kalian ingat ya, sebelum kalian mengajukan pinjaman, kalian hitung dulu bunganya ya, karena banyak sekali aplikasi penyedia bunga mulai dari 0,01% per hari. Nah ini kan rendah banget. Tapi jika kalian mengambil tenor yang 24 bulan ataupun yang tinggi-tinggi, itu sama aja bohong ya. Coba aja kalian kalikan bunga 0,01% mengambil tenor 12 bulan. 12 bulan itu ada kurang lebih 360 hari. Maka 0,01% dikali 360 hari itu kan udah besar banget. Kalian bandingkan aja dengan 0,01% dikali 90 hari. Nah 90 hari jangka waktu tenor yang 3 bulan ya. Jadi gue saranin jika kalian ini mengambil pinjaman, ambil tenor yang paling bentar aja. Tapi jika kalian ngeyel ya, ambil tenor yang panjang karena alasan angsurannya ringan, nah kalian itu bisa dibilang bodoh ya, karena bunganya akan semakin tinggi lagi jika kalian mengambil tenor yang panjang. Jika kalian memang tidak sanggup bayar, mending nggak usah pinjol. Intinya gitu aja sih ya. Nah buat kalian yang ada permasalahan tentang pinjaman online seperti susah cair ataupun galbay pinjol, kalian bisa komentar di bawah ya. Nanti gue bantu ataupun respon secepat mungkin. Mudah-mudahan akan membantu kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. Thank you.